Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, sehat selalu, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala sudah pecah telurnya. Ya, saya pikir di sini mau ada pernikahan kedua. Memang mimbarnya sama, penerima tamunya sama. Tinggal saya pikir ndang siji maning ngirit gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, masih ingat khotbah saya yang kapan waktu dulu? Tentang apa? Lah, enggak paling gampang ana barangnya ya. Tentang uang alias iya, pinter banget, duit. Terima kasih Bapak berarti masih ingat ya, uang. Dan kita akan lihat pengkhotbah pasal 11. Ada hal penting yang kita harus perhatikan di sini. Pengkhotbah pasal 11 itu tema firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk saudara untuk menjadi perenungan kita ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8 ya. Silahkan yang sudah menemukan untuk dibacakan. Yang ada Alkitabnya 11:8. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara lihat saya atau lihat di depan saya? Ini bukan panjat pinang loh ya. Ya. Kalau lihat saya berarti lihat firman Tuhanan. Tapi kalau lihat duit berarti lihat mata duitan. Ya. Lihat dulu, perhatikan yang Mbak Didin tadi baca. Terima kasih Mbak Didin. Nanti sebentar saya undang maju ke depan. Saudara saya Eka di mana sih Mas Eka? Hilang loh. Oh di situ Mas. Kamu kan calon pengkhotbah jadi harus banyak dipraktekkan di sini. Ya sebelum pergi dari sini ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, hal yang penting itu apa? Duitnya udah ke syuting belum? Nanti pemirsa YouTube paling nggak bisa tidur. Karena kalau lihat duit, siapa tahu dapat duit nanti ya di YouTube ya. Oke, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini yang dibacakan Mbak Didin. Apa yang penting itu saya akan baca ulang singkat saja. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya. Sampai di sini dulu. Saudara merasa panjang umurnya enggak? Siapa yang merasa panjang umur? Ini bingung kalau satu tok. Ada lagi tambah? Oke, yang paling banyak boleh maju ke depan. Siapa yang merasa panjang umur? Ini biasanya yang paling sepuh di antara sini. Mbak Udit sudah 80 berapa sih? Oh 84. Oke. Iya 45. Siapa yang panjang umur? Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Ini enggak bersyukur ya kayaknya ya. Yang di atas saya harusnya lebih bersyukur. Oke. Siap. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia berkacita di dalamnya. Nah, agak sulit memang kalau kita tidak belajar yang lain. Makanya pemuda-pemuda di sini kalau nanti seumpama pekerjaan tidak diterima contohnya, atau punya niat untuk sekolah teologi aja. Ya iklan ya Mbak ya sedikit ya. Enggak apa-apa. Masa Yosi aja bisa kok ya Mbak. Masa enggak ya? Perhatikan nih. Supaya kita bisa menerjemahkan dengan kalimat-kalimat yang bagus karena dosanya banyak. Artinya ya, sehingga kita bisa gampang menerjemahkannya. Terima kasih. Ini kalau sudah dipanggil dia baik. Nah, yang panjang umurnya itu yang kayak apa? Mungkin tadi Bapak Ibu angkat tangan karena merasa saya ini masih muda. Betul? Betul? Siapa yang merasa masih muda? Loh, gagah banget lah. Sama yang masih tua. Saya udah angka 4 gini udah mulai agak risih saya. Aduh, tua aku ya Ustaz ya. Oleh panjang umurnya itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya apa dan sebagainya nanti di rumah aja enggak usah buka hari ini ya. Ini artinya bukan 60 70. Di bawahnya tuh 50 berarti yang bersyukur adalah 60, begitu kan? Karena lebih panjang 60 atau 30 dengan 50. Yang bersyukur adalah 50 karena 30 sama 50 panjang 50. Begitu artinya? Tidak. Artinya di sini kalau dalam terjemahan aslinya adalah berapapun usia seseorang. Nah itu.
Berarti bukan ditentukan dengan angka, betul? Berapapun usia seseorang, artinya begitu. Kalau agak susah kalau Indonesianya disebut dengan jika orang panjang umurnya, betul enggak? Berapapun, sebentar, kalau kesinggung tuh begitu biasa. Berapapun usianya, maka orang itu wajib apa? Wajib apa? Wajib apa? Bersukacita. Nah, berapapun usianya, maka orang itu wajib bersukacita. Siapa yang wajib bersukacita? Tolong angkat tangannya. Berarti udah banyak, udah paham nih. Oke, kalau begitu saya undang maju ke depan, Mas Eka, silakan Mas Eka. Ya, kan Bu Gembala capek, jadi harus keluarganya capek tante ya di sini. Oke, ada mic-nya Mas Eka, boleh didulukan Mas operator. Oke, baik, kalau mixer itu jangan deket-deket gini ya, karena udah diatur dari sana. Kalau deket sini stres di sana ya. Oke, saya pernah ditegur tuh ya. Baik, namanya siapa Mas? Eka Pak. Ganteng ya. Setiap hari kamu cukur rambut saya lihat luar biasa. Ini nah perasaan ki bendino cukur, Bapak. Rapi terus biasa, masih muda ya. Oke, usia berapa Mas? 22 Pak. Katanya 17. Enggak, 22. Oke, baik Mas, pilih satu hopengan kamu siapa? Besti. Ke bahasa laki-laki aja deh. Arfa. Wanita kamu dapat. Oh, Alfa. Cuma dia yang dekat sama saya. Mana Alfa? Sini Alfa. Ya. Enggak apa-apa Alfa sini. Nanti kita ada lomba panjat pinang, Pak. Ini Agustusan. Oke, Alfa bisa mic-nya nanti berdua enggak apa-apa. Nanti masuk YouTube loh. Ya, YouTube ya. Subscribe dan komen. Oke, baik. Mas Eka dan Arfa. Ya, Mas Arfa, nama Arfa kan? Usia berapa Arfa? Kasih mic, Mas. 12 ini hampir sama ya. Kalau kemarin Busri ketemu Busri, ini 22 sama 12. Duanya sama. Oke. Arfa dan Eka, kamu usia lebih tua. Yang saya mau tanyakan dan kamu jawab dengan jujur, apa yang kamu bisa syukuri dari dirimu ketika melihat Arfa? Dirimu sendiri yang disyukuri ya, bukan Arfa ganteng, bukan gitu. Saya lebih jelek atau enggak, karena begitu? Mungkin saya lebih tua dari dia aja, Pak. Pelan-pelan. Umur saya lebih tua aja dari dia, makanya saya lebih bersyukur. Cepat mati loh. Ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nanti mati hidupnya sama Tuhan. Oh, iya. Ini pengkhotbah cepet banget kalau khotbah, Bu. Tuanya bisa hilang tuh ya. Oke, baik. Kamu bersyukur karena kamu lebih tua. Apa sih yang enaknya tua itu? Ya, yang enaknya sejak saya udah umur 22 saya merasa tua itu karena Deket dong, Mas. Yang saya bersuka cita karena umur saya udah 22 saya merasa kayak tua. Itu ya saya bisa mungkin lebih banyak pengalaman untuk beradaptasi dengan orang-orang lain gitu, Pak. Mungkin mengajak mereka untuk bisa belajar bagaimana belajar akan tentang firman Tuhan yang sudah saya pelajari. Mungkin saling itu interaksi gitu. Berarti kamu bersyukur karena kamu lebih dewasa daripada Arfa. Ini melihat sisi positif. Oke, Arfa gantian. Ketika lihat Bang Eka, apa yang kamu syukur terhadap dirimu sendiri ya? Jangan lihat Eka ganteng kamu jelek gitu. Coba mikirnya lihat apa sih sebenarnya? Memang wahyu itu ada bukan Mas Wahyu di mana? Maksudnya wahyu itu ada di mana-mana. Ada yang lihat cicak jawabannya A. Ya, biasa kalau ujian itu begitu ya. Silakan. Ya, sambutan dulu gitu. Silakan, Kak. Bisa belajar lebih banyak dari pengalaman Kak Eka. Oke, yang bisa belajar lebih banyak dari pengalaman. Apa sih pengalaman Kak Eka yang bagi kamu sangat menyentuh hatimu yang paling dalam sehingga kamu malam nangis, pagi nangis ngelihat Eka? Dengar apa Mas? Pelayanannya. Pakai mic dong biar di Gor Satria bisa dengar kamu. Apa? Pelayanannya gimana? Baik. Terus ini kakinya lagi jahit apa gimana? Iya. Terus apa lagi? Terus enggak marahan. Oke. Seneng enggak Kak? Oke, luar biasa. Kamu enggak pengen tua seperti Mas Eka? Enggak. Kamu seneng tua tapi dia enggak suka tua.
Ya kan Kak? Oke. Baik, ini ngelihat positifnya sekalipun dia 12, ini 22 ya Bapak Ibu, tapi setiap orang harus melihat positifnya. Itu membuat dia bersuka cita. Kalau kamu mikirkan, aku harusnya muda biar kelihatan imut-imut, ndak amit-amit. Nah, itu berarti mikirnya negatifnya. Dan hati-hati Bapak Ibu, ini adalah sampel contoh bahwa setiap orang harus melihat sisi positif. Betul enggak? Setiap kejadian harus dilihat sisi positifnya, karena sisi positif itu akan membuat orang bisa bersuka cita. Paham Bapak Ibu ya? Melihat sisi positifnya. Lebih kemarin kita sudah bahas bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang Pertamina katakan apa? Kalau beli bensin, berkatnya adalah atau tuku bensin gue. Ya, Pertalite tahu ini ya. Pas betul enggak Mas Ika? Baik, sekarang kamu tepuk tangan dulu dong. Oh kok yang tepuk tangan kamu tepuk tangan sendiri. Oke, Mas Eka sama Mas, terima kasih. Sebelum kamu turun, silakan ambil salah satu yang kamu suka. Jangan bunganya, ini bunga saya ngerangkai suwe banget sampai kembangnya bertumbuh begini. Ayo ambil. Malu. Eka ambil. Saya tadi tuker uang aja susah banget loh. Ketemu Pak mertua saya. Ya, tuker orang jaluk. Waduh, itu akan apa Kak? Bentar. Ya oke. Belum turun. Lah kok turun itu duit terus mudun. Saya bentar. Oke, kenapa kamu ngambil 20? Cici Ana bersorak-sorak. Berarti bagi 2. Seneng enggak kamu? Senang. Kenapa kamu ngambil 5.000? Ya karena yang tinggal 5.000 Pak. Apa yang kamu syukuri ketika kamu sekalipun dapat 5.000? Ya saya bersyukur bisa dapat tanpa itu minta. Iya, daripada tidak suruh khotbah tok turun kan enggak enak, iya kan? Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Silahkan turun. Nah, ini boleh turun, terima kasih ya. Nanti kembalikan habis khotbah ya. Oke, bukan Bapak. Ya, Bapak Ibu Saudara, 20 sama 5.000 Bapak Ibu ambil yang mana? Sebenarnya saya mau kasih yang merah tapi lagi dititipkan. Enggak Pak, aman ya. Bapak Ibu ambil yang mana? 5.000 sama 20.000. Mungkin ada orang berpikir ya harusnya ambil 20 dong, lebih gede daripada 5.000. Yang dapat 5.000, alah kenapa aku dapat 5.000 ya? Harusnya aku dapat 20. Enggak. Eka tadi saya tanya Bang Eka, kenapa kamu ngambil 5.000? Ya bersyukurlah daripada tidak dapat apa. Melihat sisi positif, makanya berkat Tuhan itu selalu pas. Nah, berapapun panjang usianya Bapak Ibu Saudara, diklik lagi Mbak, tik. Mana Anda? Iya, klik. Iya. Oh sudah, telat toh, maju mau terus lagi. Nah, ini. Orang itu terus klik lagi Mbak, jangan malu-malu Mbak. Saya punya gambar yang biasa kita punya teknologi namanya ChatGPT, pakai AI. Saya mencoba AI menampilkan bagaimana apa sih bahaya orang khawatir, karena kekhawatiran itu seperti itu namanya apa? Kalau kita beli karet gelang itu beli di toko baru, paling sebelum saudara pakai diolor-olor sedikit, betul enggak? Untuk rambut ibu-ibu yang dulu zaman RA Kartini kan suka pakai tali yang model Jepang begitu. Ya, olor-olor baru dipakai. Ya, tapi kalau kebablasan karet gelangnya itu pasti putus. Kalau enggak ditarik juga enggak enak, betul enggak? Ya, ibu-ibu sekarang seperti istri saya kalau gasnya macet itu tabung gas paling diutet pakai apa itu? Tali, bukan obeng. Jadi pakai ibu apa? Enggak obeng gas mampu, obeng jebol malah dia tali-tali. Karena itu sangat bermanfaat. Tapi hati-hati ketika kita tarik kekerasan, maka kekencangan, maka betul enggak? Putus. Nah, apa sih bahaya kekhawatiran? Ini kita baca satu-satu. Mbak Didin yang paling dekat ini ya. Coba Mbak Didin. 1. Gangguan jantung. Waduh, kecilnya Mbak. Detak jantung cepat, hipertensi. Merasa detak jantungnya cepat pernah enggak? Pernah. Oke, ini dari sisi medis ya. Terus hipertensi. Ada yang pernah punya hipertensi? Mbak Nanda. Hah? Saya enggak ngomong loh. Dikeraskan lagi. Jangan ya. Oke, detak jantung sama hipertensi sama satu lagi apa itu? Penyakit jantung koroner. Ini salah boroner biasa lah, pakai robot tuh begitu ya. Jadi ternyata orang yang khawatir itu bisa terserang tubuhnya dari sisi medis. Padahal khawatir itu ada di mana?
Di tubuh atau di pikiran atau di perasaan? Ya, kalau dunia pendidikan itu dikatakan psikologinya kena. Padahal bukan masalah telat makan. Betul nggak? Yang biasa makan jam 7, jam 12, jam 5, bukan itu. Tapi kekhawatiran itu kena di bagian perasaan, dan ternyata bagian perasaan itu akan mempengaruhi tubuh kita ini. Yang kedua apa Mbak Didi? Sebelah sini dulu. Nah ini. Masalah tidur. Nah ini dia. Ada satu. Sulit tidur. Siapa yang pernah insomnia? Sulit tidur. Sudah minum obat tidur, melek baik. Ini bukan masalah kopi ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau ngopi saya tidak bisa tidur Pak. Kalau saya sih podo baik, ngopi ra ngopi turu Bapak Ibu. Enggak tahu lah saya ngantuk ya. Saya itu kan hari ini sering banget ngopi. Kata istri saya jangan banyak ngopi. Tapi yang disuguhi ya diminum, ya kan orang Jawa. Ya, kopi teh ngopi maning, ketemu kopi teh ngopi maning. Tapi katanya aku orang ngopi ngapa sih? Ora iso turu. Bagi saya ya yang penting turu, ya kan. Insomnia, jadi sulit tidur. Ada orang sulit tidur? Bapak Ibu sulit tidur enggak? Gampang ya. Bahkan tidak suruh tidur aja wis turu ya. Teman saya itu kalau lagi rapat ya baru 5 menit wis gini-gini. Aku sampai bingung jane pekerjaannya opo. Ben 5 menit gini-gini. Ya, akhirnya silakan bicara. Kalau bicara tidak tidur. Tapi kalau dibiarkan 2-3 menit dipastikan ini kayak keberatan apa timbal apa itu ya. Tidur tidak nyenyak. Ya, siapa yang merasa tidurnya tidak nyenyak? Pernah Bapak Ibu? Ini Ibu Gembala enggak ya, kemarin waktu mengadakan acara apa sebelum pecah telur kalau bahasa saya pernikahannya Mas Yosi, itu bisa tidur enggak Bu? Bisa, ini enaknya gini, tidak kebablasan gitu, enggak bangun-bangun gitu ya kan. Ini kalau kata orang ndablek bae lah, serahkan Tuhan saja gitu ya. Tapi sekalipun ada kekhawatiran, tapi kekhawatiran tidak berlebihan. Nanti kita akan cek nih. Yang nih sini Mbak. Sistem pencernaan terganggu. Ya, pernah ada yang punya sakit pencernaan? Mas Wahyu kok kayaknya aku oke. Hati-hati Mas Wahyu. Alah, ini loh. Sakit perut. Sakit perut. Apalagi? Diare. Diare, ada yang pernah sakit perut? Sudah makan Pak aku Pak. Cocok, biasanya pengen sate dapat sate, kok masih sakit perut? Karena satenya utang. Jadi sakit perut. Utang panjang banget. Jadi pikiran makannya enak tapi pikirannya sate utang, mendoan utang. Jadi akhirnya sakit. Jadi bukan masalah sambelnya, otaknya yang sakit. Akhirnya memengaruhi perutnya. Diare, apalagi Mbak? Sindrom iritasi usus besar. Sindrom iritasi usus ini bahaya. Jadi kekhawatiran itu menyerang loh. Lanjutnya apa nih Mbak? Melemahkan sistem imun. Imun apa? Imun. Bukan Mbak imun loh ya. Imun apa Bapak Ibu? Kekebalan tubuh. Betul enggak? Gampang sakit apa nih? Produksi hormon stres meningkat. Produksi hormonnya stresnya meningkat. Jadi dikit-dikit emosi ya Mas Wahyu. Kalau Mas Wahyu sih tidak pernah saya lihat wajahnya bersahaja. Mbak Didi orang ngerti. Ya, oke, lanjut. Rentan infeksi. Rentan infeksi. Jadi dikit-dikit infeksi, kena sedikit infeksi ya. Kena nyamuk dikit infeksi ya. Kecubit temennya sedikit infeksi. Kejatuhan duit infeksi. Lanjut. Gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan apa sih ini? Nafas pendek, hiperventilasi. Pernah gitu enggak Bapak Ibu? Pernah. Arfa pernah ya? Pernah. Semalam. Oke. Sekarang hilang kan, dapat 20. Oke. Jadi gangguan pernafasannya terganggu. Ini bukan persoalan enggak ada udaranya atau ada di AC. Kalau anak saya bilang waktu masuk di ATM, aku pengen kamarku kayak begini. Padahal kamar saya itu AC terus, angin cembribit terus itu. Tapi besok ya. Jadi nafas pendek bisa jadi bukan karena salah udaranya atau kotor udaranya, tapi karena nih psikologinya, kejiwaannya, pikirannya, perasaannya kena. Terakhir ketegangan otot dan nyeri fisik. Coba kita gerakkan gini Bapak Ibu, yuk. Nggak apa-apa toh di gereja olahraga, ngomong tadi juga angkat tangan ya. Ini. Gimana? Lebih seger?
Saya tidak nyuruh pijit-pijitan, nanti jadi kuis kan, jadinya kan ya. Depan mijeti, balik lagi belakang. Oke, Bapak Ibu, ternyata orang yang stres itu apa nih? Ototnya tegang. Pernah ototnya tegang? Kenceng banget rasanya kok. Sampun dahar Pak, sampun. Niki lho mriki kencenge pol. Sampun dahar nih, sampun mendoan nggih sampun pakai kecap kayak sambel. Lah kok tesih mungkin mboten ngertos niki kok. Lah napa mikir napa utang niki ditagih-tagih. Lah ya wis, berarti saudara sedang kekhawatirannya tinggi padahal sudah olahraga. Di gereja sudah haleluya, di Senen haleluya, lupa gitu. Berarti kan yang terakhir adalah apa ini Mbak Didin? Sakit kepala. Iya, pernah sakit kepala? Pernah sih, pernah ya Cik. Yang nanti kita berdindong hitung nota sakit kepala. Sudah minum mix, ada iklan nanti ya. Sudah minum obat kepala, obat sakit kepala ya, bukan obat kepala. Obat sakit kepala tetap aja masih sakit Pak. Kenapa sih obat ini? Ternyata diselidiki, ibu mikir apa? Langsung dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ibu mikir apa? Langsung Arma ngambilin galon, gayung, taruh di depannya, netes terus. Habis netesnya habis, bisa cerah. Sebenarnya bukan masalah dia telat makan atau tidak vitamin, tapi karena ternyata pikirannya terlalu berat. Betul enggak Bapak Ibu? Pernah seperti ini? Halo? Kok pada diam? Tapi kesinggung apa gimana sih ini? Enggak pernah ya, puji Tuhan Bu Gembala, sukses kita. Jadi kalau di dunia ini enggak menderita, di surga juga enggak menderita lah. Gitu. Sudah di dunia menderita, masuk neraka maning. Alah, repot banget. Rugi enggak? Makanya kalau lagu biarpun saya miskin di sini, yang penting kaya di surga, ojo dijalani itu, ora kepenak gitu. Tuhan tidak pernah miskin di sini, tidak ada itu. Tuhan tuh inginnya damai di sini, damai di sana. Ya enggak Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu berarti ada gambar satu lagi yang saya mau klik lagi. Mbak Nanda terpesona banget, Mbak. Malah nyawang iki baik, klik lagi. Nah ini dia. Yuk baca 1, 2, 3. Yang lihat ini gambar apa? Apa kekurangannya? Kakinya 1. Ini ya, 1 gede 1 kecil. Kecilnya kan apa? Nggak tahu, kita tanya orangnya ya. Asam urat. Ini kan pakai apa? Maaf loh ya, Bapak Ibu. Ya. Yang begini bisa bersukacita enggak? Kembali lagi saya lihat ChatGPT-nya. Tolong keluarkan gambar orang yang kekurangan tetap bahagia. Robotnya keluarkan, robot dunia kan. Tinggal pilih aja, copy convert gitu. Oh, dia muncul gini, tak perhatikan. Ini kalau dunia, ini pandangan dunia bukan Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ini dunia itu menampilkan AI itu menampilkan gambar ini. Saya tidak tahu, saya tidak pilih mau keluarnya gambar ini. Ya sudah. Ya memang ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita mungkin ada yang tidak seperti ini ya, tapi juga ada. Tapi kita tetap harus bisa bahagia. Setuju Bapak Ibu? Bahagia. Karena hidup ini terlalu mewah. Hidup kita terlalu mahal. Jadi kalau hari-harinya diisi dengan kegelisahan, kasihan Tuhan itu. Tuhan itu sedih. Berapapun usianya, maka orang wajib bersuka cita. Berapapun usia Anda dan saya, maka orang harus bahagia dan tersenyum. Gimana dia caranya kita mengelola itu terserah panjenengan. Persoalan itu tidak pernah hilang. Makanya ibu-ibu, mbak, jangan sampai kita berdoa, Tuhan, biarlah masalah ini berlalu dari hidupku. Nanti akan berlalu temenan. Tapi hidup saudara juga berlalu. Artinya apa? Sambil berjalan Tuhan mengizinkan persoalan itu mengasah kita, dan persoalan itu harusnya tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menggerogoti sukacita kita, bahagia kita, syukur kita. Kita masih hidup di dunia ini. Bu, Pak, separah-parahnya saudara sakit di rumah sakit, maaf loh, doa panjenengan apa?
pengen pulang ke rumah. Se-VIP-nya tempat rumah sakit Anda tinggali pakai AC, ada TV dan sebagainya. Kepinginan Anda apa? Pulang, betul? Sehebatnya tempat rumah sakit dan orang masuk, wah udah hebat banget ya, kamarnya bagus. Lebih yang ekonomi yang melasi banget, satu barak isinya 30. Sudah kamar mandinya pesing dan sebagainya. Sekalipun di VIP pun saudara, doanya adalah apa? Pulang. Bahkan ada yang berkata lebih baik aku pulang, matinya di rumah, sampai gitu. Tapi paling tidak ketika dia masih ada harapan 1%, dia akan bilang, Tuhan berikan saya mujizat supaya saya bisa hidup lagi. Dan sekarang saudara dan saya, ini kita hidup. Yang setuju katakan amin. Saudara hidup enggak? Saudara bisa melihat saya? Bersyukur enggak? Saya bisa melihat saudara bersyukur. Betul enggak? Kemarin waktu di pernikahan Mas Yosi, saya enggak lama banget ketemu hamba Tuhan yang itu. Saya lagi lihat, Pak, gimana kabarnya? Dia langsung, siapa ya? Isinya bilang, oh iya. Saya kembali lagi, saya bersyukur ya. Dan hamba Tuhan seperti itu juga bersyukur sekali. Dia tetap semangat. Bapak Ibu, setiap orang harus melihat sisi positifnya. Jangan lihat kelemahan saudara terus menerus. Bukankah Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang mampu kita selesaikan? Betul enggak Bapak Ibu? Yakin? Klik lagi ayatnya, Mbak Nanda, klik lagi, kayaknya masih ada nih. Ini kita baca ini. Yuk, 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan ialah 1. Bapak Ibu punya pencobaan? Oh, jangan menganggap pencobaan itu yang gede loh. Oh, pencobaan itu luar biasa atau biasa? Biasa. Ini firman Tuhan katakan. Kemudian yang tidak ya melebihi kekuatan siapa? Siapa yang merasa manusia? Saya. Panjenengan manusia, saya juga manusia, betul enggak? Yang tidak over manusia. Terus kemudian sebab Allah nih setia, coret-coret itu setia itu setia apa? Tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau persoalan itu tidak mungkin jadi luar biasa, tidak, karena Allah itu setia. Dia akan bilang biasa tetap biasa, itu namanya setia, betul enggak? Dia akan bilang tidak melebihi kemampuanmu, dia akan tetap ini pencobaan tidak pernah lebih dari kemampuanmu. Makanya ketika Ayub dicobai, iblis izin sama Tuhan, silahkan cobai, tapi satu yang tidak boleh apanya? Nyawanya. Silahkan semua dipreteli kabeh, buktikan bahwa dia memang sugihnya karena cinta saya, bukan karena dia cinta saya karena sugih. Jadi sugih, kemudian cinta saya. Tuhan ingin membuktikan pada iblis, buktikan betul bahwa Ayub itu sugih karena dia cinta saya, bukan cinta saya karena dia kaya. Paham loh Bu? Balik-balik, jangan dibalik-balik loh ya. Makanya Tuhan izinkan iblis, silahkan coba, cuma satu, nyawanya enggak boleh, karena Tuhan itu setia. Yang ke selanjutnya apa? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kekuatannya siapa? Kita. Jadi Mas Eka dan Mas Kak Arfa, pencobaan kamu sama Eka tinggi mana? Nunjuk sebelah. Eka sama Arfa, pencobaanmu lebih tinggi mana? Sebelah, tidak ada tembok loh. Sebelah siapa? Ini kalau pengkhotbah ditanya itu panjang banget, ngerti kan? Tinggal ngomong Arfah ngono tok dadaknya. Biasa kalau STH itu lulusan STH itu mesti begitu. Ya Mbak itu. Apa Mas Eka lebih tinggi Arfah atau kamu? Berdua aja, berdua. Anggap aja hidup ini cuma dua, kamu sama Arfah. Kalau Arfah lebih tinggi mana? Sebelah ya udah melasi banget mah. Tadi contohnya bagus, katanya pelayanannya bagus gitu. Tapi enggak apa-apa. Setiap orang Bapak Ibu merasa cobaannya kan paling gede, betul enggak? Kamu sih kalau jadi saya apa coba kamu apa kuat? Sok-sok banget ya model begini ya. Padahal setiap orang itu dicobai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, betul enggak? Bapak Ibu jangan coba-coba loh. Rumahnya ning jero, pengen punya pesawat, itu jangan coba-coba itu. Pesawat asli loh.
Jangan coba-coba, gangnya sempit pengen punya mobil, jangan coba-coba. Itu merusak pikiranmu. Betul enggak? Sudah tahu diri, jangan macam-macam. Ya, sehingga jangan pernah kita ini nih melampaui kekuatanmu. Kadang-kadang itu over cobaannya itu karena keinginan kita yang tidak terkendali. Betul enggak? Kelebihan, nggih? Kelebihan. Ya kalau kita bilang, Tuhan aku kok enggak punya anak, katakanlah begitu, ya wis, sudah usaha maksimal, terus orang dua anak, ya wis, diterima aja dengan syukur. Tuhan kok aku kelebihan anak ya, pengennya 2 malah 30, ya wis, diterima baik. Aku sudah berusaha yang baik, begitu loh. Iya kan? Maaf loh, betul? Tuhan aku kok enggak punya rumah loh, sampai mati usia 99 plus setengah. Saudara tidak punya rumah, mau terus menggerogoti Tuhan tentang rumah. Halo kok menang kabeh? Halo, kalau saudara sampai akhir tidak punya rumah, ya sudah. Kalau memang Tuhan izinkan begitu, ya sudah. Loh iya kan? Halo, rumah kita di mana akhirnya? Setinggi-tingginya rumah saudara, sehebat-hebatnya apa ini ditinggali kan cuma 2 kali 1. Sering ditiliki mau kamar tidur, betul enggak? Sampai kamar tidur digawe MCK di dalamnya. Iya, nah karena semakin lama hidupnya semakin praktis, betul enggak? Rumah segede apapun lama-lama sudah butuh cuma 1 kali berapa ya di Pekunden ya? Belum pernah kan? Belum. 2 kali 1 lah kuburannya itu, betul enggak? Itu pun kalau orang luar membayar 1,5 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Entah-entahnya kan begitu. Kita itu kalau hidupnya mengejar yang sesuatu ambisi yang tidak selesai, saudara kan tidak bisa bersuka cita. Loh iya toh, betul enggak? Hidup ayam tentrem, wong Jawa itu bilang tuh enak loh. Nrimo ing pandum. Apa artinya Bu bahasa Indonesianya? Apa Bu? Nerima ing pandum apa? Menerima apa? Pemberian apa adanya. Kalau Tuhan kasih ini, ya udah disyukuri. Gitu. Ini contohnya udah berusaha kok randang bojo-bojo, ya ora apa-apa. Tapi ya berusaha. Terus matuk. Terus kalau ya pokoknya semua diterima dengan syukur. Supaya tidak kehilangan rejoice kita. Tidak kehilangan bahagia kita. Happy kita tidak hilang Bu. Karena Tuhan menciptakan kita untuk kita tetap bahagia. Betul enggak? Nih kalau pada waktu kamu, siapa itu kamu? Sebutkan jenenge dewe-dewe. 1, 2, 3. Pada waktu Agus. Loh kok Agus kabeh? Jenenge jenengan. 1, 2, 3. Pada waktu. Nah. Ia akan apa itu? Jalan keluar sehingga kamu dapat apa sih? Menanggungnya. Mas Eka, kamu dapat menanggungnya. Betul enggak Bapak Ibu? Pada waktu kamu dicobai, kamu akan dapat menanggungnya. Betul enggak? Biasanya Tuhan memang kasih limit di limit sisa itu ya. Tuhan tuh seringkali membuat kita itu deg-degan. Betul enggak? Tuhan, duitnya kepriwe ke? Membuat kita tegang banget. Betul enggak? Tapi pada waktu mau batas-batas akhir, ternyata sudah saya transfer. Puji Tuhan. Gitu. Pernah ngalami seperti itu enggak? Sering. Ya puji Tuhan. Tapi memang kadang-kadang betul enggak? Halo ibu-ibu kok yang sering cuma 1. Saya juga sering. Siapa lagi yang sering? Tuhan berhasil enggak ada. Kecuali Mas Wahyu damai banget hati pikirannya ya. Tenang banget beliau itu ya. Ya. Kita itu seringkali dibuat Tuhan deg-degan, betul enggak? Ini belum campur tangan setan ini loh. Murni Tuhan aja membuat kita itu deg-degan loh. Tapi Tuhan maksudkan supaya kita itu gandul Gusti, betul? Supaya kita itu berharap sama Tuhan dan mesti ending atau terakhirnya itu pasti Tuhan buka jalan dah. Iya, memang pada waktu akhir, makanya pada waktu di sidang anak-anak Tuhan itu ya, ketika diutus pergilah jadikan sama bangsa muridku,
Ketika kamu dihadapkan sama orang yang tidak suka dengan kamu, firman Tuhan katakan, kamu jangan khawatir apa yang kamu katakan. Pada waktu kamu disidang, nanti Bapamu akan memberikan kamu sesuatu yang apa yang harus kamu katakan. Pada waktu disidang itu, bukan pada waktu sebelum disidang. Makanya deg-degannya itu kita selalu Tuhan dibuat deg-degan. Katakan deg-degan. Ya. Si Analita pernah deg-degan? Pernah, tapi kan enggak pernah. Pernah deg-degan. Bapak-bapak pernah deg-degan, Pak Kasimen pernah guyang-guyung ibu. Wah, nggih Pak Kasimen, sampun nggih, pernah deg-degan. Tapi jangan sampai deg-degan kita over atau kelebihan ya. Tuhan selalu buka jalan. Bapak Ibu udah usianya panjang kan? Saya yakin sudah pengalaman sekali hidup bersama dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Udah pengalaman. Kemarin Tuhan tolong, pasti ini juga Tuhan tolong. Alkitab lebih katakan hidup itu lebih berharga daripada pakaian. Daripada apa lagi? Apa lagi? Minuman, makanan. Betul enggak? Bapak Ibu enggak apa-apa makan tempe, tidak makan ayam selama setahun, enggak apa-apa. Sing penting, lo kok bingung, sing penting tempe, bukan gitu. Sing penting apa? Lo kok malah bingung. Bapak Ibu makan tempe setahun, makan tempe bedina, digawe tempe kering, tempe apa? Tempe bacem, tempe apa lagi? Penyet, apa lagi? Ukep apa? Oh ya, diukep sana ukep ya. Tempe buka juga ada ya. Tempe buka, enggak apa-apa. Minggu ini tempe kering, besok tempe buka, terus tempe penyet, enggak apa-apa. Bersyukur enggak? Setahun enggak makan ayam, bersyukur enggak? Bersyukur. Yang penting apa? Hidup. Betul enggak? Daripada makan ayam enggak makan tempe juga susah loh. Orang makan ayam pengennya makan tempe suatu saat, betul enggak? Bosen. Itu kalau saya dari kondangan Mas Yosi kemarin itu, Mbah, enak banget, Mbah. Aku neng rumah pengen golek sayur, Mbah. Itu kalau makan itu terus saya agak wedi saya ya. Harus pakai sayur. Kadang saudara makan ayam terus juga bersyukur nih. Banyak orang juga hanya makan tempe. Tapi kalau makan tempe terus bersyukur, Bapak Ibu makan tempe masih bisa hidup. Karena hidup lebih penting daripada segalanya. Amin. Enggak punya apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting panjenengan dan saya masih hidup. Bukankah ini cita-cita kita? Dan selama masih hidup, ayo kita susun sebaik-baiknya, atur sebaik-baiknya. Semua persoalan, semua merasa besar-besar semua. Oke, Bu, semua besar. Tapi ingat, kita punya penolong yang sama. Betul? Kita punya untuk orang yang tahu kapasitas kita. Jadi kita harus bersuka cita. Kalau tidak bersuka cita, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Tidak hanya diri sendiri, siapa lagi? Sebelahnya. Betul? Kanan kirinya, karena dia akan mati cepat sebelum waktunya. Karena itu ayo berikan senyuman kanan kirinya. Ayo coba. Ting tong, ting tong. Ya, tapi harus senyum ya. Terus jadi senyum supaya kita awet. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi senyumnya jangan sama orang yang lagi nuntun motor ya. Bensinnya entong. Tutup malah. Senyum yang ngerti-ngerti lah gitu. Jadi bahagialah karena hidup kita. Bahagialah karena Tuhan masih berikan hidup dan kita masih bisa meraih semua keinginan dan kebutuhan kita. Tapi kalau keinginan tidak digenapi Tuhan tetap berbahagia. Iya, setuju Bapak Ibu? Oke, yuk kita lihat yang terakhir. Ya Mbak Nanda, klik Mbak. Iya. Oh ini, waduh. Iya ini. Tak tampilkan nenek dulu lah. Neneknya ini seneng enggak? Ini bukan foto salah satu jemaat di sini loh. Ya. Nih, ya kan. Mari kelola setiap peristiwa dibaca yo ngetik wis suwe. 1 2 3. Mari kelola setiap peristiwa dengan baik. Jangan bibit-bibit dibuat pusing. Tersenyumlah atas tantangan. Optimislah terhadap masa depan. Iya kan Bapak Ibu? Senyum dong. Ya Arfa bisa senyum, coba Arfa senyum. Waduh, oke baik. Nah ini tersenyum. Ini yang kayak gini. Nini kaki Aid, Oma, Opa. Ini harus gini ya. Anak muda juga harus banyak senyum ya Bapak Ibu ya. Karena rugi dong kalau kita tidak senyum. Betul enggak? Orang mau tanya Kristen, mau Kristennya nek melaku kayak kehilangan duit 10 juta. Mau kemana Om? Ya sing takon pedi. Ya, wis bajune bagus,
bagus, tapi wajahnya tidak bagus. Mending bajunya biasa tapi senyum, tapi jangan senyum ning dalan ya. Maksudnya itu betul-betul sumeh. Orang tanya, wih luar biasa ya, dari gereja kok kelihatan tersenyum. Coba nanti kita tes ya Mbah Bu Gembala, nanti waktu salaman habis itu guyu apa ora ya. Nanti habis pulang nih loh, pada guyu apa ora, jangan wow gitu, paling senyum biar orang tuh weh beda ya. Masuk gereja pucat, pulang gereja bahagia, betul enggak? Bahagia. Mas Eka, kita buktikan nanti. Nanti kamu pulang ke kampus guyu apa ora? Ya, senyum ora ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini penting ya. Yang penting bersukacita ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk kita lihat yang terakhir. Klik, tik. Nah, ini dia. Yuk kita baca ayat lagi Mbak Didin, satu kali dibaca ayat itu lagi aja yuk. Saya itu sukanya satu ayat ya Bapak Ibu ya, tapi referensinya sebenarnya beberapa ayat yang sudah saya baca ya. Cukup di sini aja. Yuk, lihat. Ayo Mbak Didin ayat tadi. Yang ini 14 ayat 13. Nggih. Mau cari tambahan ya boleh dhewe sana. Pengkhotbah 14 ayat 13. Bukan, enggak. Yang tadi Pengkhotbah 11. Maaf. Pengkhotbah 11 ya. Ayat 8. Iya. 8 betul Mbak. Terakhir Mbak. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Oh, saya nanti Mbak takut atas ini nih. Hari-hari yang gelap itu apa? Saya sedikit menerjemahkan hari-hari yang gelap itu apa Bapak Ibu? Coba Mas Eka apa? Teologi apa? Tes apa? Hari yang gelap apa itu Bapak Ibu? Ini agak susah kalau Indonesianya terkini itu agak susah memang memahami. Hendaklah ia ingat hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Artinya saya singkat aja, hari yang gelap itu artinya kematian. Karena tadi di ayat yang ke-7, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Itu ayat 7 itu artinya orang hidup di dunia ini, lihat matahari, lihat semuanya, terang semuanya ini, itu kita bahagia dan wajib bersyukur. Tapi ingat akan hari yang gelap. Maka itu sebenarnya perbandingan di ayat yang ke-7-nya. Kalau yang ke-7 terang, di sini nyinggung ke gelap. Gelap artinya apa? Bukan neraka. Gelap itu adalah orang mati yang tidak bisa apa-apa. Dan jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak. Artinya apa? Ketika kita sudah mati, kita sudah memasuki kekekalan. Kita ucapkan kekekalan. Kekekalan makanya disebutkan jumlahnya banyak. Artinya tidak ada angkanya. Artinya selamanya. Dan orang dikasih nasihat sama Tuhan melalui Salomo. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, berapapun usianya, ia wajib bersukacita di dalam kehidupannya selama di dunia ini ya. Kita harus bersukacita. Tapi ingat, suatu saat kamu mati. Ingat suatu saat kamu akan selesai hidup di dunia ini. Yang kamu damba-dambakan, yang kamu idam-idamkan masih hidup. Ingat suatu saat pasti mati. Dan matinya kita tidak tahu. Betul tidak? Bisa jadi usia 20, 30, 22. Tidak ya, panjang umur. Bisa jadi mati. 12 juga bisa mati. 80 juga mati. 90 juga mati. Bisa. Ingat ini, hari-hari yang gelap. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Klik lagi Mbak Nanda, klik. Saya mau bawakan ini supaya penting buat saudara yang dikasih Tuhan. Hidup itu harus punya bekal. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Takutlah akan Allah dan karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Bekal. Bekal kita nanti di sana. Yang paling mudah adalah pernikahan. Ibu Gembala lagi saya tanya, saya disuruh khotbah. Kira-kira pada waktu menyiapkan anak yang mau nikah, apa saja yang perlu disiapkan, Bu Gembala? Contohnya uang. Duit pentuh, tapi butuh Alkitab aja Bu Gembala aja butuh duit juga. Yang kedua, emang bayarnya di Marta Tilaar pakai daun kan gitu ya. Apik banget gedungnya itu, keren. Terus yang kedua apa? Apa saja? Catering luar biasa. Apalagi
Mungkin bisa dibantu ibu-ibu yang sudah pernah menikahkan anaknya, cucunya, ada apa saja yang dipikirkan waktu pernikahan anak dan cucunya? Apa saja, Bu? Tempat, apalagi? Acara, apalagi, Bu? Yang kalau nikah anak putune sing disiapke napa mawon? Pakaian, apalagi? Apa, Bu? Siapa sih yang bilang? Napa yuk? Makanan, oke, yang terbaik, apalagi? Undangan, apalagi? Souvenir, apalagi ini lagi ini kan, jadi kainan souvenir, ya kan? Kemarin saya ditanya, Om, Mas, kertas souvenirnya ada? Saya enggak tahu, wis, enggak usah. Kertasnya enggak apa-apa, isi, apalagi? Mental. Oh, mental, oke, betul. Kayak Yosi kemarin, saya iri saat itu ya. Saya kemarin tidak bisa jalan sih waktu pernikahan saya, langsung panggung. Itu kan kemarin panjang banget, wah, gitu ya. Sama istri saya dulu ya, nikahnya aja, ya irit. Ya kan kemarin kan mewah banget ya, luar biasa. Oke, perhatikan ini. Kalau pernikahan aja, itu yang dipersiapkan banyak, betul enggak? Kita ini mau nikah enggak sih besoknya? Mempelai apa? Kita itu menjadi mempelai apa? Ya, Tuhan laki-lakinya, kita perempuannya, kan begitu analoginya itu ya. Betul enggak? Ini gampang nih, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Ini anggap aja pernikahan nih. Ya pusing kemarin itu. Kira-kira pernikahan tuh pusing enggak? Pusing. Habis saja juga pusing habis itu ya. Betul, pusing enggak? Nah, kalau Tuhan katakan kamu akan jadi mempelai Kristus, maka yang perlu disiapkan, jangan pikir, wah aku didandani apik, bukan. Sebenarnya itu dimaksudkan adalah setiap orang yang mau jadi mempelai harus persiapan. Make up-nya, betul gak? Tempatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saudara mau ke surga, harus banyak bekal yang saudara harus miliki. Kalau kita mau pergi ke seseorang, kita harus siapin mobilnya, betul nggak? Bannya dan sebagainya, uangnya, sakunya, servisnya, motor, mobil yang mau pergi jauh, begitu harus dipersiapkan. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu Saudara, kira-kira bekal saudara udah cukup belum? Wes, ayo. Pak pada melengkapi ngantuk apa lagi mikir? Kira-kira bekal Bapak Ibu sudah cukup belum? Yang dibawa bekal yang mana? Bekal ini, tahu ini apa jenenge? Ya, siapa yang bilang tas? Ya, ini dompet. Bekalnya dompet atau hati, iman? Ya, yang baru banyak yang mana? Yang ini atau yang imannya? Puji dan tepuk tangan. Temenan. Yang benar loh. Kan benar ya, senyum-senyum dok ya. Kalau ngejar nilai akademis itu belum tentu surga loh. Betul enggak? Yang Bapak Ibu bekalnya udah banyak belum? Nanti kalau mau ke surga udah bawa bekal belum? Sangunnya sudah cukup belum? Belum. Berarti golek sangu mana? Golek sangunnya apa? Ini sangu kemana? Loh kok meneng kabeh? Ini apa ini? Ini besok gambarnya diganti merah aja Mbah. Ini menginspirasi yang tadi warnanya sama dengan uang yang segini ini persis. Besok diganti sing abang Mbah, gambarnya Pati Murah Pak Sinudin, jadi mentune abang. Nah ini bukan bercanda. Aku mau yang ngelboke padha wae ya, gambarnya padha. Oh berarti mungkin isinya bercanda Mbak Diri. Ngerti maksud saya ya. Oke, ini bekal kemana? Saya mau tanya ini. Kapan Bapak Ibu masukkan ini bukan masalah gereja butuh duit loh, bukan loh. Jangan berpikir itu loh Pak Bu, ya salah loh. Ini bekal kemana? Nah pinter banget. Kalau berdoa baca Alkitab bekal kemana? Iya betul banget. Kalau memberi sama seseorang bekal kemana? Surga. Kalau cari duit bekal kemana? Lah berarti cari duit bukan bekal ke surga ya, bingung ini. Ayo. Dapat pencobaan bekal kemana?
Ini orang kan sering misah-misah ini, Pak, yang penting tuh kalau ibadah itu bekal ke surga, kalau kerja bekal ke dunia. Salah loh, salah. Tuhan tidak pernah misahin kayak gitu loh Bapak Ibu. Justru ketika kita menghadapi dunia, cari duit, terus kemudian ibadah sih jelas ya. Kemudian cara kita benar mengerjakannya, itu bekal ke surga. Jadi orang jujur tuh susah banget, betul enggak? Jam 11 malam saya mau pengen persiapan ngeprint, ada tamu mahasiswa datang semalam. Pertanyaan cuma satu, Pak, apa yang membuat, biasa pertanyaan kan biasanya, apa yang membuat kuat bertahan di sini? Gitu, biasa pertanyaan gitu. Kepemimpinan apa yang bisa membuat? Sebenarnya saya katakan satu, kejujuran dan tidak pernah pegang uang. Itu susah loh, susah. Karena ini bekal kita ke surga, betul enggak? Kalau orang dunia pengennya uangnya banyak, kalau cara curang juga enggak apa-apa. Tapi saya tidak mau, saya cara jujur sekalipun menderita. Maaf katakanlah begitu. Harusnya bisa bohong dan sebagainya, enggak bisa. Karena kita sambil bekerja mencari perkenanan Tuhan. Sambil belajar Mbak yang mahasiswi, kamu juga harus cari perkenanan Tuhan. Saat engkau kuliah, bagaimana kita mengerjakan tugas ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Kalau nyontek berkenan enggak? Halo? Ya. Ibu-ibu mengambil yang bukan jatahnya berkenan enggak? Itu juga sangumu kepada nanti di sana, kepada Tuhan. Jangan dipisahin. Ada banyak orang datang ibadah tapi maaf ya, maaf loh, semoga tidak ada di sini. Tapi niatnya tidak beribadah. Niatnya apa? Saya kan KTP Kristen. Nanti kalau pulang ditanya sama tetangganya, loh kamu minggu gini enggak ke gereja? Itu niat ibadah apa enggak sebenarnya? Maaf loh, niat ibadah enggak? Enggak. Dia hanya takut ditanya sama tetangganya, kalau saya orang Kristen minggu kok di rumah saja. Niat ibadah enggak sebenarnya? Enggak Pak. Susah toh Pak, ibadah itu niat ke surga. Belum tentu loh Pak. Persembahan itu ke surga enggak ini? Belum tentu. Kalau saudara motivasinya, ya wajarilah neng gereja bayar pajak. Allah, maaf saya ngomong ini belak-belakan loh Pak Bu. Supaya memurnikan kehidupan kita. Bahwa kalau kita persembahan, kalau kita gereja, hati kita juga kepada Tuhan. Betul Ibu? Panjenengan menyuguhkan sesuatu, waktu komsel atau ibadah apa, saya kasih yang terbaik lah. Yang datang ini kan orang-orang anak-anak Tuhan, kita ibadah, saya kasih yang terbaik. Kalau motivasinya malu saya nanti kesini nanti dikira suguhannya tidak enak, itu bukan ke surga. Itu jaga gengsi saudara. Diperhitungkan Tuhan enggak? Enggak sama sekali. Betul enggak? Tapi kalau saudara ngasih suguhan hidangan enak dan saudara berpikir ini tamu Tuhan, katakan tamu Allah, kemudian saudara kasih yang terbaik supaya firman Tuhan tersampaikan dengan baik, itu yang menjadi sangu di surga. Bahkan tidak dibalas. Gitu. Jadi ngeri ya. Orang ngasih persembahan sekalipun gede, tapi saudara hanya kepengen supaya saya dapat wah, maaf, dihitungkan ke surga enggak? Enggak. Makanya Tuhan pernah bilang, lebih besar mana ini persembahan nenek-nenek sama persembahan biong-biong gitu. Lebih besar mana Tuhan Yesus sampaikan? Tanya muridnya, menurut kamu lebih gede mana? Persembahan nenek-nenek yang kecil cuma ting sama yang gedebuk emas. Muridnya jawab apa? Lebih besar yang gedebuk emas. Tapi Tuhan jawabnya apa? Tidak. Lebih besar yang nenek yang kecil. Karena Tuhan melihat keikhlasan niatnya, hatinya. Bapak Ibu, ayo kita koreksi diri kita. Kalau kita ibadah di sini, ini langkah yang sangat bagus. Bentuk Bapak Ibu membawa ke surga. Makanya orang Kristen kalau tidak ibadah, harusnya hatinya tidak tenang. Betul enggak? Ada yang kurang loh di sini gitu. Kalau orang Kristen tidak melayani, orang Kristen tidak berbagi, ada yang kurang loh di sini loh. Ada yang kurang di sini. Makanya Tuhan itu luar biasa, katakan lebih berbahagia apa? Orang yang memberi atau menerima? Memberi. Karena Tuhan sedang menyentuh perasaan kita. Gitu. Kalau secara logika justru yang memberi itu rugi, tapi bagi Tuhan tidak bicara itu. Kebahagiaan itu bukan masalah matematika, tapi masalah batiniah kita yang harus ditata dengan bagus. Ya, Bapak Ibu,
Sangumu di surga sudah cukup apa belum? Berarti sambil kuliah, sambil kerja, kita ngumpulkan bekal kita. Betul enggak Bapak Ibu? Sekali waktu Bapak Ibu dipanggil, sudah siap sangune ke surga. Ya. Bapak Ibu, siapa yang pasti selamat? Tolong angkat tangan. Puji Tuhan, 1, 2. Ada lagi yang lain gimana nasibnya? Ikut yang angkat tangan atau gimana? Di dalam Tuhan Yesus pasti selamat. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak selamatkan saudara gimana? Ayo, ini terakhir nih. Ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Tapi ini harus disampaikan. Gimana Ibu tadi? Tidak, betul. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak selamatkan kita, apa yang bisa menyelamatkan saudara? Ini masih endingnya, sering saya sampaikan ini loh Bapak Ibu. Untuk saya juga. Kalau Tuhan Yesus tidak selamatkan saudara, apa yang bisa menyelamatkan saudara? Kira-kira, ayo. Kira-kira yang bisa kira-kira aja, kira-kira. Apa yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu? Hitungan hitungan duniawi saja lah. Apa? Ini bukan mengajarkan bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti tidak selamat. Enggak. Saya hanya memikirkan gini. Kalau saudara tidak diselamatkan Tuhan, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu? Nanti endingnya saudara tahu. Ini ngeri-ngeri sedap tapi penting. Karena ini akan membangkitkan seseorang untuk berkiprah. Nah kalau sekarang ada ChatGPT. Kalau saya ChatGPT ketik, kan ini perkembangan ke depannya, Mas Bayu pasti sudah tahu ya. ChatGPT, ketik nama saudara, ini anak muda ibu-ibu enggak usah ngerti, enggak bawa pokoknya apik ngono bae. Klik GPT, ketik nama saudara, itu akan tercantum apa yang menjadi profesi saudara, apa yang kiprah saudara ketemu. Kedepannya akan gitu semua. Kalau orang enggak masuk namanya, klik NE dan sebagainya, dia enggak keluar. Dia enggak punya kiprah di dunia ini, dia enggak bisa keluar. Ini menurut ChatGPT-nya ya, itu teknologi terkini. Ketik nama saudara, di situ tidak ada apa-apanya, ya berarti saudara tidak berkiprah sama sekali. Menurut mereka, manfaatnya tidak ada. Ini dunia aja sudah menilai seseorang langsung tek keluar semua. Nah kalau Tuhan Yesus tidak selamatkan saudara, apa yang bisa menyelamatkan saudara? Kira-kira nih, kalau saudara bukan orang Kristen katakanlah, mungkin lahir di Rusia, di Cina. Ada yang ateis dan sebagainya. Apa sih yang bisa menyelamatkan? Cepat terakhir Pak, waktu saya tinggal 5 menit. Apa Pak? Ibu-ibu apa? Bu? Masa enggak ada? Ada. Hah, Ibu? Yakobus katakanlah, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Yakobus sedang mengimbangi orang Korintus dan sebagainya yang sesat dengan pengertian-pengertian bahwa orang Kristus itu jadi Kristen itu pasti selamat tapi hidupnya tidak produktif. Makanya Yakobus sedang ngomong gini, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Mana orang yang lebih percaya? Yuk Kristen betulan yang mana? Iman dengan perbuatan atau iman tanpa perbuatan? Perbuatan itu maksudnya apa? Kebaikan. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa selamatkan saudara, yang bisa menyelamatkan saudara dengan logikanya adalah kebaikanmu. Kalau orang bilang yang lain adalah sodakoh, orang bilang adalah amal kebaikan, itu yang bisa kita perbuat. Loh iya enggak? Loh kok menang kabeh? Pak kalau gitu iman perbuatan baik menyelamatkan? Tidak Pak. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak selamatkan saudara, paling tidak dengan kebaikan saudara bisa menolong. Tapi kalau Tuhan Yesus selamatkan saudara, kebaikan itu diukur sebagai mahkota. Apa? Mahkota. Mahkota itu kan tergantung dengan kebaikan saudara waktu di dunia ini. Besar kecilnya. Ada orang yang bilang rumahku besar di sana lantai 3-4, silakan mau alogikan seperti itu. Tapi yang penting kebaikan saudara itu akan diukur dengan mahkota. Nah orang Kristen itu tidak boleh lemah Pak Bu. Orang Kristen itu harus berbuat sebaik-baiknya untuk menyimpan mahkota saudara. Tapi kalau saudara tidak diselamatkan Tuhan, kebaikanmu itu akan menentukan. Makanya orang dunia kan berlomba-lomba untuk hidup baik, betul tidak? Kok orang Kristen tidak hidup baik loh? Merasa sudah selesai ibadah rampung, pasti saya diselamatkan. Hidupnya tidak produktif, maka itu menjengkelkan sekali di hadapan Tuhan. Sangat menjengkelkan.
Lebih hidupnya dipenuhi dengan keinginan. Tidak pernah selesai. Karena itu kebaikan Bapak Ibu Saudara akan diukur Tuhan nanti. Ya puji Tuhan, nanti Tuhan selamatkan. Kebaikan saudara akan menjadi mahkota. Amin Bapak Ibu. Siap berbuat baik? Sangunya sudah cukup? Loh, berarti besok minggu ibadah. Besok minggu kasih persembahan. Kemudian doanya semakin dikuatkan, puasanya semakin diadakan. Apalagi perbuatan baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada masyarakat harus ada. Betul enggak Bapak Ibu? Itu sangu kita di sana. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.